dahulu dari yang osteologi di ossa cranii. Jadi yang dia menyusun di bagian kaudal di sini. Oke, yang pertama ini ada berapa kafum? 7 os. Sini ya, kita mulai dari yang pertama. Di bagian kaudal di sini, ini adalah keseluruhannya dinamakan os occipital. Ya, jadi keseluruhannya adalah os occipital. Os occipital dari kaudal sampai ada ke basisnya di sini. Jadi dia dari bawah ke atas. Tuh, ini semuanya adalah os occipital. Oke. Habis itu, aku ada nggak ya preparatnya? Apakah? Siapa pakai yang kecil aja ya. Kita soalnya preparatku masih dipinjam. Oke, yang kedua itu adalah os sphenoidal. Nah, os sphenoidal ini bisa kita lihat kalau misalkan kita nge-cut open, ngebagi dua kepalanya. Nah, os sphenoidal itu adalah batasnya dari sini sampai ke sini, dari bawah sampai ke kranial. Ini keseluruhannya adalah si os sphenoidal. Oke, habis os sphenoidal itu ada yang di bagian sini ada kayak lembaran-lembaran kecil. Nah, ini namanya adalah os ethmoidal. Oke, os sphenoidal, os ethmoidal. Oke, habis itu kita bisa melihat namanya adalah os interparietal. Nah, namanya adalah os interparietal, berarti dia ada di antaranya os parietal. Kita bahas terlebih dahulu os parietalnya di mana? Os parietalnya itu ada di sini. Yang ini. Ini ada os parietalnya. Nah, os interparietalnya di mana? Berarti os interparietalnya di sini. Interparietal. Parietalnya ada di tengah sini, ada dua sini. Nah, interparietal di antaranya. Jadi kalau misalkan di ruminansia dibentukannya segitiga. Nah, kalau misalkan di hewan kuda, dia itu ada sedikit banget di ujung sini. Ujung sini cuman si interparietalnya. Kuda. Nah, kalau misalkan di anjing atau di karnivor, dia yang kayak bentukan ada prosesus ketinggian. Nah, ini si interparietalnya. Gitu. Lanjut. Itu adalah os tadi kan udah parietal, interparietal, kita lanjut ke os frontal. Frontal itu ada dahi di sini. Jadi yang di sini ini adalah os frontalnya. Keseluruhannya ini ada batasnya. Nah, ini. Balik no ya. Oke, lanjut. Ini adalah os frontal ya tadi dahi, tulang dahi. Lanjut ada parietal, kita lanjut ke temporal. Nah, temporal itu adalah os yang dia berada di bagian ventralnya os parietal. Jadi os parietal di sini. Nah, os temporal itu yang ada di sininya. Oke, tuh 7 osnya. Nah, terus habis itu kita lanjut ke kafum. Kafum itu apa? Kafum itu rongga yang mana nanti rongganya bakal dilengkapin, menjadi tempat gitu ya, menjadi tempat dari bentukan-bentukan organ gitu. Kita mulai dari yang pertama itu ada kafum cranii. Nah, kafum cranii bisa dilihat kalau misalkan kita ngebagi dua, ngebelah si tulangnya. Jadi yang di sini ini adalah kafum cranii. Nah, kafum cranii ini adalah tempatnya dari otak atau ya otak lah ya. Jadi ada cerebrum, cerebellum itu ada di sini. Oke, habis itu lanjut kita ke kafum nasi. Nah, nasi itu sendiri adalah artinya hidung. Jadi kafum nasi itu ada yang di sini. Yang ini. Ini adalah kafum nasinya. Nah, kafum nasi tadi adalah tempat organ ya penciuman lah ya. Ini si kafum nasi. Oke. Habis dari kafum nasi kita lanjut ke kafum oris, kafum oral. Oral itu artinya mulut. Jadi dia merupakan yang berada di antara mandibula dengan maksila. Jadi yang ada di sini. Ini adalah kafum orisnya. Jadi nanti di sini ada tempat buat organ ya mulut lah ya istilahnya gitu. Oke. Lanjut ke yang di sini. Nah, di mana penunjukan? Yang di sini. Nah, ini itu adalah kafum timpani yang dia kecil bulat di sini. Ini adalah kafum timpani. Ini adalah tempat dari organ pendengaran. Jadi telinga itu ada di sini. Kafum timpani. Nah, yang terakhir yang dia bulat besar ini namanya adalah kafum orbita. Orbita ini tempat dari mata, penglihatan mata. Oke, buat os-osnya dan juga buat kafumnya, apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Orbita yang ini kan? No, itu kafum timpani. Oh iya, timpani. Yes, kafum orbitanya itu, yes. Jadi timpani. Jadi yang di timpani yang di hilang Kak. Jadi mana, Re? Ini timpani, ini orbita. Gitu.
parietal. Parietalnya di sini, ini temporalnya. Yang ini nih, Kalau etmoidal itu yang di sini. Yang dia ada kayak apa namanya lembaran-lembaran kecilnya ini ya. Nah, ini harus tuh ini. Terus Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman semuanya? ini. Atau sudah bisa dipahamin? Sudah? Oke, kita lanjutkan teman-teman. Ke bentukannya, kita mulai terlebih dahulu dari bentukan yang ada di os osipital. Oke, di os osipital ini kalian bisa melihat ada suatu foramen besar yang di sini. Ini namanya adalah foramen magnum. Nah, foramen magnum bakal dilewatin oleh medulla spinalis nanti ya. Ini yang gede ini adalah foramen magnum. Oke, kita lanjut penandanya dari ini kan tengah-tengahnya ada foramen magnum. Nah, di lateralnya ada bungkul sendi. Bungkul sendinya dinamakan condylus occipitalis. Oke, ini adalah condylus occipitalis. Yang mana nanti condylus occipitalis ini bakal bertautan sama bentukan yang dinamakan os vertebrae cervicalis pertama. Oke, ini condylus occipitalis. Oke, itu ya. 1, 2. Kita lanjut ke lebih lateralnya lagi dari condylus occipitalis. Di sini ini ada suatu prosesus atau taju dinamakan prosesus jugularis yang di sini. Nanti dia pasti ada vena. Iya. Ngelihat dari namanya dia bakalan dilewati vena apa? Jugularis enggak. Ini prosesus nanti bakal dilekatin oleh apa? Musculus. Musculus apa? Mau tahu? Tadi tak cariin ya. Oh, musculus ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini condylus occipital, ini prosesus jugularis. Nah, di antara condylus dan juga prosesus ini ada suatu fossa. Fossanya dinamakan fossa condylaris. Di antara prosesus jugularis dan juga condylus occipitalis. Aku ambil yang paruan ya. Ini ada kafum kraninya kelihatan. Tadi aku sampai mana lagi? Proses jugularis ya. Proses jugularis ini ada fossa condylaris. Nah, di antara fossa condylaris ini ada suatu kanalis. Nah, yang dia bakal masuk ke foramen magnum ini adalah kanalis nervus hypoglossum. Hipoglossi kalau misalnya disebut. Kanalis nervus hypoglossum. Jadi dia terletaknya di fossa condylaris. Ini kelihatan nggak? Hah? Yang Pak tunjuk, Pak kelihatan deh. Kelihatan sih kayaknya yang bolong besar. Ini ya? Yang ini ya, ini. Kalau misalkan di kuda, dia bentukannya yang bolong besar. Oh, itu tadi. Yang di sini. Ya Allah, rusakku. Itu udah rusak. Kak, ini Kak. Saya nih, yang ini, gede ini. Oh iya. Ini ya. Ini kan. Yang dia gede banget ini. Kalau misalkan Yang ini kan. Iya itu. Nah, kalau misalkan di berat-berat yang ini kelihatan. Kelihatan. Iya, dari sini. Tudingku wes rusak. Apanya? Tudingku wes rusak. Tuding ya. Tuding. Nah, ini. Mana ya? Masuk gak ya? Taruh kata apa? Nah, ini. Masuk ke dalam. Oke. Kanalis nervus hypoglossy. Habis itu lanjut crista occipitalis externa. Nah, crista occipitalis externa itu di mana? Crista occipitalis externa itu dia berada di tengah-tengah sini. Ini dari bawah ke atas. Inilah si crista occipitalis externanya. Jadi dia potongan gitu. Enggak, kalau misalkan potongan enggak terlalu kelihatan. Kalau misalkan di sini yang dia panjang sampai sini. Ini enggak jelas juga berapa lama. Oke, makasih. Kita lanjutkan yang di sini. Nah, yang ini. Oke, ini si crista occipitalis externa. Crista occipitalis externa. Oke. Nah, habis itu di bagian dorsal dari crista occipitalis externa ada suatu kayak penonjolan yang dia membulat. Ini namanya adalah protuberantia occipitalis externa. Ini kalau misalkan di ruminansia. Kalau misalkan di anjing juga ada, dia berada di sini.
Crista occipitalis externa. Nah, ini adalah protuberantia occipitalis externa. Nah, kalau misalkan cristanya dia yang di sini ada kayak garisnya. Occipitalis externa. Nah, ini kalau misalkan di apa namanya carnivore. Bukan sagittalis. Nah, itu crista sagittalis habis ini. Oke, habis itu crista sagittalis externa itu adalah kelanjutannya dari crista occipitalis externa yang dia berada di bagian dorsal di sini. Oke, ini adalah si crista sagittalis externa. Dia hanya punya di anjing dan juga di kuda. Kudaku langsung ambil deh. Nah, ini. Yang sini. Ini si crista sagittalis externa. Crista sagittalis externa. Oke. Habis itu tadi ya yang si protuberantia occipitalis externa itu dia adalah tempat melekatnya dari ligamentum nuchae. Itu udah ditulis di situ juga, ligamentum nuchae. Ligamentum nuchae. Protuberantia occipitalis externa. Oke. Habis itu kita lanjutkan tadi habis dari si protuberantia occipitalis externa itu bakal akan ada suatu, kalau misalkan di ruminansia dia punya suatu linea atau garis yang ada di sini. Ini adalah namanya linea nuchae. Yang ini. Oke, linea nuchae. Ini kalau misalkan di hewan ruminansia gitu ya, dia punya linea nuchae. Ini yang di sini, yang di sini. Set. Linea nuchae. Nah, segini, iya, segini doang. Oh, segitu doang. Ah, segini doang. Berarti nggak sampai full. sini, nggak sampai sini. Ini beda lagi nanti. Berarti ini Sampai sini set. ini. Ya, sampai sini. Set. Si linea nuchae. Nah, kalau misalkan di hewan kuda itu dia bukan linea namanya. Itu adalah crista. Jadi yang di sini set sampai sini aja. Ini adalah si crista nuchae. Ini. Crista nuchae. Crista nuchae. Oke, sama kalau misalkan di kuda, di anjing juga namanya adalah crista nuchae. Ini kan si tadi protuberantia occipitalis externa. Nah, terus habis itu yang di sini sampai sini, ini adalah si crista nuchae. Oke, after that selanjutnya kita lanjut. Ini kan tadi yang di bagian kaudalnya. Kita lanjut ke bagian basisnya di bagian ventralnya. Ini ada suatu penonjolan dinamakan tuberculum musculare. Yang ini, yang dia membulat ini. Tuberculum musculare. Ini kalau misalkan di anjing. Kalau misalkan di ruminansia, dia yang di sini, yang ini. Tuberculum musculare. Nah, kalau di anjing, dia bentukannya kayak gimana? Dia juga ada. Kuda ya, tadi anjing udah. Yang di sini, yang dia membulat di sini. Tuberculum musculare. Ini ya. Kalau misalkan lebih jelasnya di sini. Nah, yang ini. Ini si tuberculum musculare ada dua. Bener nggak? Nah, yang ini tuberculum musculare. Tapi karena ini. Iya itu, membulat gitu. Tapi itu kayak kepotong nggak pas di tengah deh. Iya, nggak Jadi membulat. nggak terlalu kelihatan. Iya, itu kalau misalkan di kambing domba, yang di sini. Benar nggak tunjukkan tuh ya di sini. Sini. Oh, dia di basis dari os occipital, terus habis itu dia yang membulat. Oke. Sip. Waduh, banyak juga nih. Oke, kita lanjutkan guys. Nah, habis itu kita lanjut ke foramen. Oke, ada yang dinamakan foramen lacerum. Nah, foramen lacerum itu dia tempatnya berada di antara mana? Di antara ini tadi kan kita udah belajar sih tuberculum musculare dengan ada suatu yang pembulatan di sini. Ini namanya adalah bula tympanica miliknya os temporal. Kita belajarnya nanti, tapi ini adalah bula tympanica. Nah, dia berada di antaranya dari itu. Jadi ini si tuberculum musculare, di sini ada bula tympanica, jadi dia yang ada di dalam sini. Ini adalah foramen
jugulare. Gitu. Di antara tuberculum musculare dengan bulla tympanica namanya. Jadi yang antara sini sama sini di dalam sini. Yang mana? Ini. Apa yang Nah, yang itu ya itu. Nih, kalau misalkan di hewan anjing, dia di antara sini dengan sini, jadi dia yang ada di sini. Yang bulat ini. Ah, dudingku pas potol. Yang ini. Nah, yang ini. Yang ini juga. Nah, ini juga. Gitu. Ini dengan yang ini, jadi di sini dia. Foramen jugulare. Ini kalau misalkan di hewan anjing. Ini di semua hewan ada. Ada. Foramen bahas yang foramen lacerum sekarang. Nah, foramen lacerum itu dia berada di kranialnya dari bulla tympanica di sini. Ini kan ada bulla tympanica. Nah, dia di kranialnya di sini. Nah, yang di kranialnya dari bulla tympanica. Jadi ini ada bulla tympanica. Nah, di kranialnya sini ini adalah si foramen lacerum. Ini kalau misalkan di hewan anjing. Ini ada bulla tympanicanya, ini ada foramennya. Ini bullanya, ini foramennya. Jadi dia di kranialnya dari bulla tympanica. Kalau misalkan di hewan ruminansia, di ruminansia, di hewan karnivor. Kalau misalkan di kuda, apakah ada? Ya. Iya itu. Iya. Nah, kalau misalkan di kuda ini dia yang gede. Nah, ini gede, ini si lacerum ya. Nah, kalau misalkan lacerum di ruminansia dia nggak punya, jadi dia nggak punya kalau misalkan di ruminansia. Kalau jugulare di kuda yang di sini, sama dia di kaudal. Dia di antara si ini sama ini. Ini kanalis tadi ya, ini kanalis herbivores. Kan dia di apa namanya fossa condylaris. Nah, di sini ya. Ini kanalis. Nah, yang ini yang foramen jugulare. Ini foramen jugulare. Lah jatuh. Foramen jugulare. Yang ini yang foramen lacerum. Ya. Ini yang foramen jugulare. Nah, jadi kadang tuh di preparat ya teman-teman, foramen jugulare sama foramen lacerum itu dia nggak terlalu kelihatan pembatasnya. Kalau misalkan di sini kan kelihatan ada jelas pembatasnya. Nah, kalau misalkan di sini harusnya ada pembatasnya kayak gini. Jadi yang di sini yang lacerum, ini yang jugularenya yang di sini. Jadi yang jugulare itu yang dia agak ke kaudal yang di sini. Nah, ini kan kelihatan ada batasnya jelas. Nih, yang jugulare yang di sini. Gitu, guys. Yang mana? Lacerum itu kok yang gede, L, gede. Ini yang jelas lah, ini. Gitu ya, ini L-nya gede, L. Ini si lacerum. Itu teman-teman semuanya. Oke, itu dia bentuknya di occipital. Maaf, berat. Kita lanjut, sebelum aku lanjut ada yang mau ditanyakan teman-teman semuanya buat penunjukannya. Yang mana? Oke, kalau misalkan foramen-foramennya dilewatin di apa, kita buka dari PPT teman-teman. Kalian udah dapat PPT-nya belum? Nah, udah ya, oke. Kalau foramen yang jugulare bakal dilewatin oleh nervus hypoglossal, nervus vagus. Apa tadi? Foramen jugulare ya? Iya. Oke, kalau misalkan yang lacerum dilewatin oleh nervus accessorius. Ya, accessorius. Tulisannya accessorius. Oke, itu ya tadi udah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Teman-teman semuanya mau. Nama Maura. Maura diomongin nih. Apa bedanya anjing? Kalau anjing ini dia kelihatan sih dia bentukannya kecil. Terus habis itu bisa dilihat kalau misalkan kafum orbitanya dia nggak kehubung. Ini anjing nggak kehubung. Ini kafum orbita dia nggak kehubung. Nah
Nah ini kofung orbitannya dia nggak kehubung, ini punya anjing. Kalau misalkan yang dia kehubung itu punyanya kuda. Dan dia bisa dilihat kalau misalkan di os os temporal dan juga os parietalnya dia kayak agak mencembung gini. Iya iya. Oh itu udah. Ini kuda. Nah, kalau misalkan dia ruminansia dia Ceritanya cekung ke dalam. Parietal temporalnya cekung ke dalam. Itu buat bedain ya. Dia nggak punya jugular nih. Yang di sini, di antara ini sama sini, jadi dia di sini. Ada. Ini kalau kambing kayak gini teman-teman. Ini domba sih. Nah kayak gini. Dia lebih kecil. Ini domba, soalnya dia nggak punya tanduk. oh iya. Ini kambing. Ini kijang ini. Hah? Ini dari Pak Yudi aku dikasih waktu itu. Tapi nggak, ini cuma ada satu kok, jadi nggak dioprakin itu, cuma ada satu dia. Ini kalau misalkan di kambing atau nggak domba dia tuh, hah? Dia itu parietalnya bentukannya kayak gini. Jadi dia nggak bentukan segitiga tapi dia bentukannya kayak gini. Itu kayak trapesius gitu loh. Oh parietal. Interparietal. Nah, interparietalnya di sini. Nah, kalau misalkan parietalnya dia nyatu malahan. Dia kayak gini nyatu. Interparietalnya yang di sini. Ini batasnya tuh yang ini berarti. Ini batasnya. Ini interparietal. Ini parietalnya dia nyatu. Ini frontal. Beda-beda. Siapa? Ya udah gitu. Buat membedakannya ya, itu kalau misalkan membedakan gampangannya. Gampang. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman semuanya. Kita lanjut ke os apa sekarang? Sphenoidal. Oke, di os sphenoidal kita pakai yang preparat ini. Di preparat yang di sini kita ke yang dinamakan Selatursika. Oke, Selatursika itu yang dimana? Selatursika itu yang dia kayak ada cekungan di sini. Ini namanya adalah Selatursika. Oke, nah Selatursika ini merupakan tempatnya dari kelenjar hipofisa atau pituitary gland. Oke, Selatursika dia tempatnya dari pituitary gland atau kelenjar hipofisa. Kok iso? Aku akan mencari. Ini. Ya ini ya tadi. Ini si Selatursika yang dia cekung ke dalam gini. Sangat. Oke, di kranialnya ya, di kranial dari Selatursika, kranialnya di sini, kalian bisa melihat suatu yang dinamakan sulcus. Oke, ini sulcusnya dinamakan sulcus chiasmatis. Ini, yang tak tunjuk ini ke dalam. Ini adalah si sulcus chiasmatisnya. Iya, ada di situ kan. Ini si sulcus chiasmatis. Nah, sulcus chiasmatis itu dia merupakan tempat dari yang dinamakan chiasma opticus. Chiasma opticus. Chiasma tulisannya CHI asma, chiasma. Oh yang ini. Nah, ini nggak tahu bentuknya nih. Pakai toko segera. Ada. Kayaknya ini jelek. Kita cari yang ini. Itu apanya kak? Ini sih apa namanya si sulcus chiasmatisnya. Kalian keluar. Berarti. Nah tandanya adalah kalau misalkan ditunjuk dia keluar ke suatu yang dinamakan kanalis opticus. Tembus keluar ke kanalis opticus di sini. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak di kamera? Yang mana? Ini. Dan nanti aku puterin. Nanti aku akan puterkan. Nah itu. Ini. Iya. Dia tembus ke lateral ke yang dinamakan kanalis opticus. Yang di sini. Kanalis opticus itu yang mana? Bawahnya itu apa ya? Yang mana? Nah itu namanya parameter motorotundum nanti ada. Ini ya. Ini namanya kanalis opticus.
kelihatan ya. Dia Yang tembus dari keluar. lateral kanalis optikus. Yang dari lateral namanya Yang dari kanalis dalam sulcus. sulcus. Iya. Sulcus tadi itu nggak nembus keluar. Ini keluar nih. Keluar. Yang ini. Tadi kita tembuskan. Nah ini. Kita tembus keluarnya yang ini. Oh, namanya yang ini yang di luarnya namanya kanalis optikus. So tahu banget tahu dia. Kalau misalkan yang di dalam yang sulcus chiasmatis. Nggak bisa masuk. Wah, kalau yang ini. Ini tak. Disogok dulu. Karena mas kayak jelas sekali. Ini loh, masih ada isinya. Ini dah. Lah copot. Benar, yang ini. Yang ini kan, Kak? Saya mana tadi? Iya, Iya keluar. itu sampai luar. Sampai Oh, luar nggak? keluar. Ya itu. Mana sih? Oh, ini. Berarti salahnya yang ada merah-merahnya itu. Nah, ya itu. Ini apa? Sela tersikanya. Tercica. Sela tercica. Tunjuk lagi sih. Ini sela tursika. Ini sulcus apa ya tadi? Sulcus chiasmatis. Chiasmatis. Ini kan. Terus sampai lateral. Yang ini kanalis Optikus. optikus. Nih, kita ulang. Jadi di sini ini ada si sela tursikanya. Nah, yang ada merah-merahnya ini itu sih kelenjar hipofisaanya. Yang merah-merahnya itu kelenjar hipofisaanya. Nah, ini si sela tursikanya. Nah, di kranial dari sela tursika yang di sini itu ada namanya sulcus chiasmatis. Oke. Nah, sulcus chiasmatis bakal keluar ke suatu kanalis kalau misalkan di luarnya. Kalau misalkan di luar ditunjuknya ini namanya adalah kanalis optikus. Nah, di sulcus chiasmatis ini bakal dilewatin oleh namanya adalah chiasma opticus. Chiasma opticus itu dia merupakan kayak persilangan dari nervus opticus. Jadi nervus opticus itu dia ada dua, nanti dia menyilang yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Nah, penyilangannya dinamakan chiasma opticus. Jadi si sulcus chiasmatis itu tempat penyilangannya. Penyilangannya namanya chiasma opticus. Ada dudingku nggak ya tadi? Apakah aku harus menambah duding lagi? Nggak ada ya? Hilang ya duding duluan. Karena foramen nggak pakai duding nggak bisa. Kita ambil duding yang lebih panjang. Tunjuk apa nih? Ini juga ditunjuk nih. Yang tadi merah-merah tuh apa? Kelenjar hipofisa. Hipofisa. Kelenjar hipofisa. Tadi selanya mana sela? Sela tursika. Sulcus chiasmatis. Dan baru nanti kalau dia di luar sini, di sini itu baru sih kanalis optikus. Penyilangannya tadi apa? Penyilangannya di sulcus chiasmatis. Oke. Sampai mana tadi ya? Kanalis optikus ya, sulcus chiasmatis, kanalis optikus. Oke, habis ini kita bakal bahas mengenai foramen-foramennya. Oke, kita bahas terlebih dahulu dari foramen yang ada di ini ya kita. Masih belum pakai. Aku dipakai kayaknya belum selesai juga. Oke, kita lanjut dulu. Tadi sampai foramen ya. Oke, kita bahas terlebih dahulu dari foramen yang ada di ruminansia. Oke. Pertama-tama tadi itu ada yang di sini ya. Ini adalah si kanalis optikus. Oke, ini kanalis optikus. Nih, dia dia keluar sampai ke medial. Oke, ini kanalis optikus. Yang pertama. Oke. Habis itu, yang kedua, yang dia besar sekali di sini. Oh iya. Gede banget. Ini. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ya, tundum. Ini ya, ini namanya adalah foramen orbitorotundum. Ya. Orbitorotundum. Ini
apa yang ini apa Ini yang di ruminansia aja. Kuda nanti beda lagi. Oke. Ini ruminansia. Ini foramen orbitorotundum. Yang ruminansia yang mana? Ini. Ini juga ini. Itu juga iya. Foramen orbitorotundum. Oke. Yang terakhir yang ada di ruminansia yang dia berada di kaudalnya dari orbitorotundum yang di sini. Ini adalah foramen ovale. Kita ulangin ya. Ini yang orbitorotundum yang gede. Yang ini yang ovale. Ini aja. Jadi ada 2 urut ya. 1, 2, 3. Oke. Urutannya O, kanalis opticus, foramen orbitorotundum sama foramen ovale. Ovale yang mana Kak? Ovale yang di sini. Ini. Ini orbitorotundumnya. Ini yang ovalenya. Yang mana ya? Untuk yang di sini. Yang di kaudal sini. Ini yang foramen. Kanalis opticus. Iya, mana? Ini kanalis opticus. Terus habis itu yang gede ini foramen orbitorotundum. Kelihatan nggak ya? Nah ini. Harus agak mendekat sih ini. Oke, tadi udah. Ini kanalis opticus. Ini yang foramen orbitorotundum. Satunya lagi foramen ovale yang di sini. Oke, kita ulang ya. Yang bagian sini. Ini kanalis opticus. 1. Mana nih? Ini kanan. Oke, ini foramen. Bisa di kanalis opticus. Ini optikus. Ini orbitorotundum. Yang ini ovale. Satu lagi yang ada di paling kaudal di sini. Mana ada ovale? Foramen ovale atas. Jadi ada 3 kalau misalkan di ruminansia. Oh ya, oke. Coba ulang. Ini apa ya tadi? Saya. Ini ada foramen kanalis opticus yang ini. Yang ini foramen Ini tadi yang kanalis di ruminansia opticus, ya. foramen Di kambing kelihatan enggak? orbitorotundum, yang ini foramen ovale. Oke, ulang. Yang di sini ini kanalis opticus. Oke, yang ini foramen orbitorotundum. Yang di sini foramen ovale. Oke. Ulangin kalau misalkan yang di kambing. Yang ini yang kanalis opticus. Oke, terus habis itu yang di sini ini foramen orbitorotundum. Satu lagi yang di sini ini foramen ovale. Jadi ada 3 ya kalau misalkan di ruminansia. Oke, aku lanjut ke yang di kuda. Coba lihat mana si kanalis opticus, kanalis opticus, rotundum, ovale. Coba deh, ovale bener. Kak, ini ovale bener nggak? Ini ovale, iya. Ini ovale, ini orbitorotundum, satunya lagi Kanalis opticus. Iya. Oke. Berurutan. Kalau ini rusak. Oke, ini kalau misalkan di kuda, jujur, Ini kuda. kuda. Kanalis opticus. Oke, kalau misalkan di kuda, yang pertama, yang di bagian dorsal sini, ini adalah foramen kanalis opticus, yang kita bisa lihat di medial juga. Bisa dilihat di medial juga yang di sini. Ini adalah si kanalis opticus. Oke, habis itu yang kedua, yang dia ini ada yang satu di dorsal, satu lagi di ventral. Satu yang dia bentukannya visura atau torehan. Ini namanya adalah visura orbitalis di dorsal. Ini. Oke. Jadi yang di sini. Ini adalah si visura orbitalis. Dia di dorsal. Oke. Nah, yang di ventralnya itu ada suatu foramen yang dia bulat besar. Oke. Ini namanya adalah foramen rotundum. Jadi yang ini tadi visura orbitalis, yang bawahnya sini adalah foramen rotundumnya. Ini. Visura orbitalis. Bawahnya apa? Jadi yang tadi dia visura ini notnya, ini kayak dia torehan. Ya pokoknya di sini guys, nggak ngerti ya. Foramen rotundumnya. Oke. Kalau ini
ini yang viscera orbitalisnya. Ini viscera. Nah, yang di bagian sini yang foramen Ini yang rotundumnya. oh ini. Yang gede, foramen rotundum itu dia yang gede. Oke. Itu tadi viscera orbitalis, foramen rotundum. Makanya kalau misalkan di ruminansia itu dia jadi satu, foramen orbito-rotundum. Kalau misalkan di sini ada viscera orbitalis, foramen rotundum, dia beda. Oke. Lalu ini masih lanjut ya yang di hewan kuda, habis dari foramen rotundum, kita lanjut ke bagian kaudalnya di sini. Ini kalau misalkan aku tunjuk foramen rotundum, satunya lagi akan nyambung ke suatu foramen yang di kaudal. Yang di sini, ini namanya foramen alare caudale. Ini ya, tunjuk yang tak tunjuk belakang ya, yang di kaudal sini. Yang ini. Oke. Ini foramen alare caudale yang tak lihatin dari kaudal sini. Dia kalau misalkan di hewan kuda, dia kehubung sama foramen rotundum. Ini tak. Ini kan foramen rotundumnya di kranial. Nah, foramen alare caudalnya itu yang di sini, yang dia udah robek ini. Kalau misalkan dari kaudal yang di sini. Yang jelasnya kayak gini. Ini foramen alare caudale, ini foramen rotundum, dia nembus. Yang alare caudale yang ini, foramen rotundum yang di sini. Oke. Itu ya. Jadi kalau misalkan aku tembusin dari foramen alare caudale yang di sini, dia akan tembus ke foramen rotundum. Jadi foramen alare caudale sama foramen rotundum kalau misalkan di kuda dia Lubangnya tuh 1, 2, 3. Oh. 2, 3. Membentuk suatu kanal, namanya kanalis alaris. Kalau misalkan di kuda, foramen rotundum sama foramen alare caudale kehubung membentuk suatu kanalis, namanya kanalis alaris. Kanalis alaris. Kalau misalkan di kuda ya, ini di kuda antara foramen rotundum dan juga foramen alare caudale. Habis ini karnivor ya. Oke, kita bahasnya satu-satu dari kuda, sapi, kuda, habis itu karnivor. Oke. Udah kecatat semuanya belum? Tadi membentuk kanalis apa? Kanalis alaris. Yang mana tuh? Ulang kalau misalnya diperhati nih. Yang ini viscera orbitalis. Yang ini foramen rotundum yang gede. Aku sama foramen alare caudale. Kalau yang ini apa? Kalau yang oke, yang pertama. Ini anjing ya. Saya tunjuk saya. Oke, yang di sini. Ini masih sama, ini adalah si kanalis opticus. Oke. Yang paling pertama itu adalah kanalis opticus. Oke. Habis itu yang kedua, yang di sini, ini dia namanya viscera orbitalis. Viscera orbitalis kalau misalkan di anjing dia bentukannya nggak kayak di kuda ya. Dia kayak foramen gitu, bulat. Oke, ini viscera orbitalis. Tadi yang ini kanalis opticus, yang sini viscera orbitalis. Oke. Habis itu yang ketiga, yang di sini. Bisa tak pakai ya. Seret. Ini adalah sedikit DIY dari saya guys. Please lewat please. Mungkin nggak bisa. Nah ya guys, lihatin dari sini dulu aja. Yang di sini tadi kan udah 1, 2, yang ketiga di sini. Ini adalah bentukan dari foramen alare rostrale. Oke, foramen alare rostrale. Itu berarti di bawahnya Viscera orbitalis. Oke, kalau misalkan di sini. Oke, sisi sini. Ini adalah kanalis opticus. Yang ini adalah si viscera orbitalis. Yang ini adalah foramen alare rostrale. Foramen
foramen alare rostrale. Oke, jadi ada 1, 2, 3. Oke, udah? Oke, aku ulang. Yang ini adalah si canalis opticus. Oke, yang pertama. Habis itu yang kedua di sini, ini adalah si fissura orbitalis. Yang ini. Nah, yang ketiga yang di sini, ini adalah bentukan dari foramen alare rostrale. Gitu. Oke, habis itu aku lanjutin. Itu tadi yang ketiga. Habis itu yang keempat, itu ada yang di caudal di sini. Ini adalah foramen alare caudale. Ini. Tadi yang di sini adalah foramen alare rostrale, yang di sini foramen alare caudale. Oke. Nah, tadi kan ini udah nih 1, 2, 3. Canalis opticus, fissura orbitalis, foramen alare rostrale. Nah, yang di caudal sini adalah foramen alare caudale. Nah, di hewan anjing itu yang terhubung adalah foramen alare rostrale dengan foramen alare caudale. Gitu. Di anjing aja atau Di anjing aja. Di maksudnya di ruminan di karnivor lah. Yang kita punya preparatnya di sini anjing. Saya lewat. Sudah pengen ngelewati. Nah, inilah situ, kelihatan nggak ada potongannya? yang kalau misalkan di bawah jangan buka Ya, di situ yang kalau nih kelihatan ada potongannya di sini. Dia lewat. Jadi gitu ya, kalau misalkan di hewan kuda tadi yang terhubung itu adalah foramen rotundum sama foramen alare caudale. Kalau misalkan di hewan karnivor yang terhubung foramen alare rostrale sama foramen alare caudale. Ya, semua karnivor. Nanti aku nggak belajar manusia makanya nggak tahu. Oke. Foramen alare rostrale. Oke. Lanjut. Nah, di hewan anjing juga dia masih tetap punya namanya foramen rotundum. Oke. Foramen rotundumnya dia di mana? Foramen rotundumnya dia yang di sini. Yang dia menuju ke caudal di sini. Oke, ini foramen rotundum. Tadi yang di sini foramen alare caudale, nah yang di sini foramen rotundum. Oke. Dan di sini, ini foramen alare caudale, ini foramen rotundum. mana coba? Bentar Kak. Yang ini tadi kan alare caudale. Alare caudale, ini Rotundum yang ini yang rotundum yang di sini. oh yang ini di bawahnya di bawahnya alare caudale banget. Iya, caudalnya lagi. Alare rostralnya yang di sini. Alare caudalnya yang di sini. Ini rotundum. Di karnivor ya? Nah, satu lagi, foramen laserum. Ovale. Jadi gini. Kalau misalkan di hewan anjing, itu kan yang foramen apa namanya tadi? Laserum ya. Nah, laserumnya yang di sini. Nah, dia ada foramen yang dia di lateralnya dari foramen laserum. Itu yang di sini. Ini foramen ovale namanya. Gitu. Ini ya. Ini foramen laserum yang di medial. Nah, yang foramen ovale itu lateralnya. Laserum M medial. Kalau misalkan ovale L lateral. Ini laserum medial, satunya lagi ovale lateral. Ini juga sama. Ini yang laserum, satunya lagi yang di sini yang ovale. Gitu. Ini yang lebih jelas nih. Ini laserum, ini ovale. Gitu. Enggak, aku nggak ngelakuin. Tanyakan teman-teman
teman-teman buat penunjukannya. Gimana? Kalau foramen serum yang di Udah. udah. Yang tadi yang gede itu loh, yang bentukannya L, yang ini. Oh iya ding, yang ini ya. Inilah serum ini. Yes, yes. Yang jugularnya yang ini. Yes. Oke, yang ini Itu kayak pecahan deh. pecah. Kepalanya yang ini kan? Oh, Sama di anjing, sama di Iya, yang kecil ya. Yang ini. Ini pecahan ini. Oh, kalau inilah serum ini. Jugulara ini nggak ada ya? No. Ini pecah juga. Iya, langsungnya juga pecah. Ini apa? Nggak ada. Langsungnya dia ini enggak kan? Itu ada. Oh, yang Kok bisa gitu sih? Kok bisa dipotong gitu? Bukan yang dipotong labelan coy. oh si ini ya, Yang dipotong si labelan. Udah kayak ini kan. rotundum. Nah iya. Rotundum. Oke. Wait. Sabar. Kalau dia ini oke. Ompong dia. Nasi nervus. Ya, nasi teman-teman ini udah tadi yang ini kanalis nervus hipoglosi, yang ini yang foramen masuk nggak aku ya masuk ini foramen jugularo.